serta seluruh yang menyaksikan acara ini. Di sini saya selaku host, saya selaku pembawa acara, moderatornya, akan menyampaikan beberapa runutan acara. Yang pertama nanti kita buka, kemudian nanti kita lanjutkan tadarus Al-Quran, melanjutkan yang kemarin sekitar 10 menit, sehingga nanti acara berikutnya, acara kajian inti, akan diisi oleh Pak Hamim mulai dari pukul 6:10. Kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab dimulai pukul 6:45 kira-kira sampai 10 menit, lalu nanti jam 6 kita akhiri. Baik Bapak Ibu, mari kita awali agenda kita ngaji online sesi yang keempat ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan langsung tadarus Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 16. Sekarang kita akan lanjutkan dari ayat 17 sampai 30. Kita baca semuanya. Silakan yang membawa Al-Quran bisa dibuka. Bagi yang sudah hafal cukup memurojaahnya saja. Bersama-sama kita baca dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqatan. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Futihatis samaa فكانت أبوابا سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan terjemahannya sejenak. Inna yaumal fasli kana miqata, sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Litaghina ma'aba,
menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman illa hamima wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Wa kadzdzabu biayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab atau buku catatan amalan manusia. Fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah rangkaian tadarus beserta pembacaan terjemah juz 30 yang sudah kami bacakan. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Pak Hamim pada kesempatan pagi hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, bahkan sebelum acara dimulai sudah, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu juga sudah banyak yang dibersamai oleh keluarganya ya. Kanan kirinya sudah ada, wah mantap sekali kelihatan. Kanan kiri. Kesujukannya semakin terasa. Ini ya saya, istri saya dari sini. Istrinya juga. Oke. Nah, tema kita kali ini adalah merancang hidup lebih bermakna, mengantisipasi era new normal, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasi Putra MSI. Beliau adalah pengasuh pesantren mahasiswa kita Darul Farah. Kemudian beliau juga ketua Dewan Pembina dari Yayasan Abdurrahman Baswedan atau yang sering kita sebut AR Baswedan. Kemudian beliau juga seorang dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kali ini beliau akan menyampaikan ilmu-ilmunya untuk ditularkan kepada kita dalam rangka antisipasi untuk new normal. Nah, bagi para peserta yang nanti hendak bertanya, bisa menanyakannya saat jam 6.45 sekitaran itu. Namun untuk saat ini mohon untuk di-mute dulu ya, di-mute, supaya nanti suaranya tidak mengganggu dan pengajiannya atau ngaji online-nya bisa berjalan lebih lancar. Baik, begitu. Selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Hamim. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kepada keluarga besar STPI Bina Insan Mulia yang senantiasa insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segenap peserta dari pengajian online yang keempat pada kesempatan ini. Marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segenap kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan kajian rutin kita. Salam serta sholawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang karena perjuangan beliau itulah kita kemudian bisa mengimani, bisa meyakini, bisa mengamalkan, dan sekaligus bisa mendakwahkan dinul haq, dinul Islam. Kemudian yang selanjutnya, materi yang saya sampaikan sangat bersesuaian dengan tadi yang dibaca untuk tadarus pada pagi tadi, yang berkaitan dengan kalau orang Jawa mengatakan ilmu sangkan paraning dumadi. Kita itu dari mana dan sekarang hidup di mana. Nanti kalau sampai waktunya, itu kita akan kembali kemana. Itu dalam perspektif Jawa dikatakan ilmu sangkan paraning dumadi. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya juga bersama dengan cucu, dengan selengkap keluarga ikut pengajian. Dan saya harapkan alhamdulillah ini Pak Adi, Bu Adi, Mas Syafi'i juga sekalian, dan yang lain-lain ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya mengawali dengan secara umum, itu kan pertanyaan yang paling mendasar tentang kehidupan ini adalah manusia itu siapa? Ya, jadi misalnya ada juga yang mengartikan apa itu, atau misalnya hidup itu apa? Secara umum, memandang manusia itu ada yang mengatakan manusia adalah animal rasional, hewan tetapi yang bisa berpikir. Jadi artinya ya mungkin ada benarnya juga ya, kita artinya ada kemiripan, tetapi tetap ada yang membedakan dengan hewan, yaitu kita bisa berpikir. Dan yang kedua, bahwa karena kita adalah sebagai orang yang senantiasa hidup berinteraksi dengan orang lain, sehingga ada yang mendefinisikan manusia adalah homo socius, makhluk yang senantiasa melakukan komunikasi sosial dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, bahkan ada orang mengatakan eksistensi seorang adalah dilihat dari ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita sendiri belum ada kebermaknaan apapun, tapi itu baru bermakna kalau kita berinteraksi, berkomunikasi, bahasa agamanya mungkin bersilaturahim dengan orang lain. Nah, demikian juga ada yang mengatakan manusia adalah homo economicus, makhluk ekonomi, yang segala sesuatu diperhitungkan secara ekonomis. Oleh karena itu, senantiasa, apalagi dalam kehidupan manusia modern, itu di mana relasi yang terjadi, itu adalah relasi yang sifatnya kontrakstual. Jadi segala sesuatu ada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan rasio benefit and cost. Gitu. Itu ciri manusia modern yang saya kira nanti agama akan berbeda dalam melihat siapa manusia itu. Memang kita adalah makhluk yang bersifat ekonomi, tetapi perhitungan-perhitungan yang kita lakukan adalah perhitungan yang sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama. Nah, berkaitan dengan konsep sangkan paran itu, kemudian saya mengambil firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayatnya yang ke-115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dari ayat ini, maka berarti ketika berbicara tentang siapa itu manusia, Islam mengatakan manusia adalah makhluk fungsional yang memiliki tugas dan juga bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, yang secara sederhananya, fungsi, tugas, dan tanggung jawab manusia ada pada 3 hal. Yang pertama, penjelasan Allah bahwa manusia itu adalah bukan makhluk yang lahir dengan sendirinya, tetapi makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga barangkali ketika
Ibu Umi, Pak Adi, dan yang lain-lain dulu waktu sekolah di SMP SMA itu kan ada teori dari Charles Darwin gitu ya, ada teori Darwinisme yang punya keyakinan bahwa Mas Syafi'i dan lain-lain adalah seketurunan dengan yang ada di dekat SGM itu. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin juga ada benarnya juga gitu lah ya. Artinya gaya senyumnya, gaya kadang-kadang itu sama. Tetapi ya tetap aja ada bedanya lah. Dan artinya itu namanya ilmu apa? Ilmu yang sifatnya rasional dan empiristik. Biar aja tuh ilmu-ilmu spekulatif itu banyak berkembang di sekitar kita. Dan itu menjadi bahan kajian. Tapi Al-Quran menjelaskan tidak seperti itu teorinya. Bahwa kita diciptakan oleh Allah, itu ya sudah jadi manusia seperti ini, dan juga dengan fisik yang sama, artinya tidak melalui proses evolusi dan sebagainya. Kemudian persoalan yang kedua, ketika Allah menanyakan dengan pertanyaan retoris, apakah kamu mengira bahwa kami Allah menciptakan manusia secara main-main saja? Itu mungkin bahasa gaulnya ya tidak lah ya, gitu. Ya tidak mungkin lah gitu. Masa menciptakan manusia kok tidak by design, itu mesti ada desain tertentu. Apa desainnya? Ya artinya bahwa manusia diciptakan memiliki fungsi, memiliki tugas dan memiliki tanggung jawab. Dan poin yang ketiga, kalau nanti kontraknya selesai, manusia akan dikembalikan dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas berbagai perbuatan, berbagai sikap yang pernah dikerjakan ketika kita hidup di muka bumi ini. Jadi itulah ilmu sangkan paran yang ada dalam ajaran Islam, yang artinya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian sekarang hidup di dunia ini dengan segenap fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Dan nanti kalau sampai waktunya kita akan dipanggil oleh Allah, itulah yang namanya kematian, yang cerita berikutnya tadi di dalam surat An-Naba yang sudah dibaca dalam tadarus kita pada pagi ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, persoalan yang berikutnya adalah ketika manusia sebagai makhluk fungsional, maka apa fungsi manusia? Maka setidak-tidaknya manusia akan dilihat di dalam 4 eksistensi, 4 relasi. Yang pertama, manusia secara berpribadi, artinya dalam kehidupan secara individual, manusia akan berfungsi pada dirinya, sebagaimana misalnya kita pakai teori taksonomi Benjamin S. Bloom misalnya, ada afektif, kognitif, dan psikomotor gitu ya. Jadi ada unsur perasaan atau afeksi, ada kognisi akal, dan ada juga psikomotor jasmania atau skill atau keterampilan. Gitu. Nah, jadi kita di dalam arti yang seperti ini, bagaimana memperkembangkan ketiga fungsi itu secara seimbang. Jadi kalau orang Jawa mengatakan kalau salah satu yang menonjol, yang lain tidak berkembang, itu menjadi menungso sing godang. Itu filsafat godang itu mungkin Bumi bisa menjelaskan. Karena saya dulu orang desa, jadi gampang menjelaskan. Jadi kalau saya di sawah cari jangkrik itu, kemudian kaki yang paling belakang itu tinggal satu, itu namanya jangkrik godang. Artinya tidak utuh gitu ya. Ada sesuatu yang terpotong gitu. Nah, jadi memperkembangkan 3 aspek itu secara seimbang. Ada orang yang mengatakan kalau pinter hanya nalarnya saja yang pinter, tetapi emosinya kurang, juga menjadi orang yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Kemudian eksistensi yang berkaitan dengan hidup bersama dengan orang lain adalah berfungsinya pada masyarakat, artinya bagaimana kita dalam ayat yang lain dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Itu artinya apa? Kita harus berlaku baik pada sesama manusia, bahkan tidak hanya sesama manusia, kita juga harus menjaga equilibrium, keseimbangan yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik flora dan fauna. Kita juga harus berbuat yang terbaik dengan mereka. Bahkan nanti sebentar lagi Hari Raya Kurban,
etika Islam juga mengajari bagaimana cara menyembelih hewan yang secara Islami. Misalnya janganlah kemudian sapi yang akan dipotong semuanya kumpul di situ sehingga nanti stres dan sebagainya. Carilah pisau yang paling tajam dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berkaitan dengan bagaimana relasi kita itu menjadi sesuatu relasi yang dijaga dengan baik. Gitu. Jadi oleh karena itu termasuk juga saya kira kaitannya dengan menghadapi new normal ini. Jadi saya kira sekarang ini adalah ada semacam proses bagaimana kita menata ulang relasi kita dengan ekosistem kita. Yang barangkali kita ini sekian lama tidak ramah dengan lingkungan, tidak pernah melihat dengan bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita biasanya tidak mengembangkan konsep indahnya menanam dan sebagainya. Nah, sekarang hampir semuanya keluarga sudah mulai menyadari itu. Mungkin nanti juga Pak Adi kalau butuh lombok, saya juga sudah panen itu satu pohon. Terus juga terong juga sudah panen satu pohon. Terus juga ada bibit-bibit tanaman beberapa itu juga saya sudah mulai memanen. Sehingga nanti selesai acara ini saya juga harus segera menyiram tanaman itu. Ini ada perubahan relasi yang barangkali sekian lama kita tidak terlalu open dengan lingkungan kita. Sekarang kita membangun komunikasi yang baru, menjaga relasi yang lebih baik dan seterusnya. Nah, jadi mungkin tadi yang saya sampaikan relasi yang ketiga itu, eksistensi yang ketiga, bagaimana hidup kita dengan alam gitu. Wala tabil fasada fil ardi. Janganlah suka membuat kerusakan di muka bumi. Berfungsi pada alam artinya melestarikan alam, menjaga ekosistem yang tadi sudah saya sampaikan bahwa marilah kita berkomitmen untuk menanam dan menanam dengan segala macam hal karena beberapa teman yang sekarang banyak berpikir yang semula tidak pernah berpikir indahnya menanam sekarang ketika dia browsing selalu yang dicari adalah tanaman-tanaman tapi tidak hanya sekedar yang hanya memberikan kesenangan tapi juga yang berfungsi ekonomi gitu. Artinya bisa dijual dan sebagainya gitu. Dan tidak usah khawatir nanti kalau padi panen lomboknya banyak itu di Jogja ada Jogja Tetulung itu yang akan membantu bagaimana mendistribusikan kalau kita overproduksi, khawatir tidak laku dan sebagainya. Nah, saya kira ini juga STPI Binaan Mulia juga harus mulai memikirkan itu. Jadi memang persoalan yang berkaitan dengan menanam itu, indah menanam itu kan banyak orang yang sudah mau menanam, banyak mau panen, tetapi setelah panen itu tidak bisa melakukan distribusi yang menguntungkan. Gitu. Jadi saya kira saya sudah banyak dengar cerita bahwa petani kita itu tidak pernah jarang untung. Artinya cost untuk menanam itu tidak sebanding dengan panen yang didapatkan. Sehingga ini saya kira juga ke depan kita perlu berpikir yang seperti itu karena bagaimanapun mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat petani yang banyak mensupport terhadap kegiatan-kegiatan kita. Oleh karena itu suatu kezaliman kalau kita tidak membantu bagaimana cara mereka hidup secara layak. Gitu. Nah kemudian eksistensi kita kaitannya dengan yang menciptakan kita, bahwa kita ini diciptakan dan diasuh oleh Tuhan, diasuh oleh Allah, itu artinya berfungsinya kepada Tuhan adalah kita memuji dan menyembahnya. Gitu. Jadi artinya bahwa dalam ayat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak ada lain dan tidak ada bukan artinya hanya untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan kajian kita ini. Jadi kalau begitu, persoalan yang juga perlu saya sampaikan, ibadah adalah unsur yang mutlak di dalam agama. Jadi ini barangkali yang secara jelaskan secara umum maksudnya agama-agama. Jadi semua agama apapun, itu yang namanya ibadah secara ritual, itu adalah memang unsur mutlak. Dan kalau bagi teman-teman yang kuliah di jurusan perbandingan agama, itu kan
kelihatannya bentuk-bentuk peribadatan daripada agama itu adalah unsur yang menentukan adalah unsur ibadah itu. Jadi kalau ceritanya misalnya bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang dikatakan fitrah. Jadi pembawaan manusia itu adalah merindukan sesuatu yang dipandangnya lebih hebat, lebih berkuasa, lebih menguasai segala-galanya dan sebagainya itu. Nah, terhadap hal yang seperti itu, maka manusia rindu untuk memujanya, rindu untuk menyembahnya, dan juga menyembahnya dan mengabdi, dan itulah dalam bahasa agama apapun namanya Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan bahwa karena tadi bahwa secara sosiologis ternyata Tuhan itu banyak. Artinya ada agama itu juga bermacam-macam yang apa itu konsep tentang Tuhan itu kan juga tidak sama, termasuk juga bagaimana cara penyembahan kepada mereka. Bagaimana cara mengabdi kepada mereka. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia, maka diutuslah seorang yang namanya Rasul. Gitu. Rasul yang akan membawakan ajaran Tuhan, yang akan memberikan penjelasan kepada manusia, akan memberitahu kepada manusia, mungkin juga plus juga dengan jin, siapa yang berhak disembah, dan bagaimana cara menyembahnya itu. Jadi agama itu memberikan penjelasan kepada penganutnya pada persoalan yang mendasar itu. Bagaimana atau siapa yang harus disembah dan bagaimana caranya. Dan kalau menurut ajaran yang kita pelajari, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab suci sebelum Al-Quran juga kitab suci yang datangnya dari Allah, dan persoalan yang sama di antara agama itu kan konsep tentang tauhid itu. Konsep tentang siapa Tuhan itu adalah kitab suci apa saja menjelaskan sesuatu yang sama. Nah, kemudian kita melihat di dalam ajaran agama Islam, itu ada ibadah yang sifatnya mahdoh, ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh. Ada ibadah yang sifatnya umum, ada ibadah yang sifatnya khusus. Nah, ibadah dalam sifat ibadah mahdoh, ibadah yang sifatnya khusus, itu ada caranya dan tidak boleh diubah. Artinya secara ajarannya itu sudah diatur secara qat'i oleh Allah dan Rasulnya, dan kita hanya sami'na wa ata'na. Nah, kita lanjutkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebagai memberikan pengantar sedikit tentang tadi 3 aspek, ada kognisi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Mungkin ini juga nanti bisa untuk menjadi diskusi kita gitu ya. Jadi kan kalau sekian lama ini kan orang selalu dalam tanda petik menuhankan kecerdasan intelektual. Jadi beberapa tesis itu yang pertama, tadi inteligensi dianggap adalah anggapan secara umum, anggapan secara masyarakat itu yang nanti akan menjadi sesuatu yang bisa diperdebatkan. Nah, oleh karena itu, maka tes IQ dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya dulu juga di informasi awal tentang seseorang itu kan bagaimana hasil dari jadi artinya ketika penempatan kelasnya terus gitu. Jadi menurut para pakar, IQ itu setelah usia remaja sulit untuk ditingkatkan kecerdasannya. Oleh karena itu, misalnya sekarang Pak Adi yang hampir doktor, Bumi yang sudah doktor itu kuliah S2 dan S3 jangan dikira makin pinter, tuh makin kacau kadang-kadang gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin banyaklah mahasiswa yang merasa, oh aku ngerasa kayak kuliah tenanan kok pas S1 itu loh. Jadi kalau sudah S2 dan S3 itu sudah ada sesuatu yang meaningless, ada kehambaan gitu. Makanya orang selalu dilihat tentang alumninya itu pertanyaannya selalu yang dimunculkan kan alumni dari S1-nya itu mana. S2 dan S3-nya, terutama S2 itu hanya dianggap sebagai ya mampir sebentar gitu.
Nah, mungkin S3 agak lama, tapi meskipun lama, tetap saja orang kembali kepada dilihat dari apa istilahnya bagaimana dia waktu S1 dulu. Dan alhamdulillah Bumi, saya tuh S1, S2, S3-nya itu tiga-tiganya rankingnya 1, 2, 3 di Yogyakarta itu ya. UGM, kemudian UMY dan UIN itu kan tiga-tiganya 1, 2, 3. Jadi memenuhi syarat meskipun syarat lokal gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua kecerdasan emosional adalah bagaimana kemampuan untuk mengenal diri, menyadari keadaan diri kita, mengendalikan diri yang spontan, dan membangkitkan motivasi dari dalam diri dan memahami gejolak perasaannya orang lain, jadi lewat sikap empatik dan kecakapan bergaul. Nah, saya kira itu nanti itu nanti kita bisa diskusikan. Cuma barangkali kecerdasan emosional ini akan banyak saya ungkap karena yang hadir pada kesempatan ini kan rata-rata sudah ya memang masih remaja, tetapi kan ada yang 10 tahun yang lalu, ada yang bahkan ada yang 30 tahun yang lalu gitu ya, jadi remajanya. Sehingga ini adalah orang-orang yang sudah mulai untuk menyadari bagaimana melakukan relasi yang paling bagus dengan orang lain. Bagaimana kalau kita ingin menjadikan lembaga kita besar, maka yang namanya public relation itu jadi hubungan masyarakat itu kan menjadi sesuatu yang penting. Karena itu ada 5 wilayah kecerdasan emosional. Yang pertama kemampuan seseorang untuk mengenali emosi pribadinya sehingga tahu kelebihan dan kekurangan itu. Jadi kecerdasan emosional berkaitan dengan bagaimana kita belajar memahami apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita gitu. Jadi ada orang yang underestimate juga ada, yang overestimate juga ada gitu. Jadi ada orang yang GR juga ada, tapi yang minder juga ada. Tapi agama atau kecerdasan emosional mengajari supaya kita bisa seimbang itu dalam hal itu. Memahami apa kelebihan kita bisa dieksploit, bisa dikembangkan, dieksplorasi ya. Kemudian apa kekurangan kita juga perlu kita pahami supaya kita bisa mengurangi itu. Kemudian kemampuan seorang untuk mengelola emosi itu. Jadi artinya nanti ada beberapa contoh, misalnya ketika orang merasa dirinya orang yang pemarah, itu bagaimana yang penting adalah bagaimana memanage itu, sehingga tidak merugikan dirinya dan juga tidak merugikan orang lain. Dan kemampuan seseorang untuk memotivasi dan memberikan dorongan untuk maju kepada dirinya sendiri. Jadi ini masih berkaitan dengan itself itu, kepada dirinya. Bagaimana kita bisa memotivasi diri. Ya. Jadi saya kira kita punya pengalaman-pengalaman tersendiri lah gitu. Jadi dulu saya ingat betul ketika teman-teman di SPA itu minta supaya saya nuani di waktu itu masih PGTKI gitu ya. Itu kan kemudian saya mengatakan, maaf saya baru concern untuk bagaimana menyelesaikan S2 ini yang belum selesai gitu. Kemudian saya ingat Pak Dokter Probo itu yang justru dengan pegang PGTK ini akan memotivasi untuk menyelesaikan studi gitu. Jadi misalnya sampai kepada hal-hal yang seperti itu, kembali pada kadang-kadang memotivasi diri itu nanti juga akan banyak teori-teori lah ya, bagaimana supaya kita ya misalnya belajar, makanya sekarang ini dosen ya kalau misalnya kita sulit untuk memotivasi diri, maka salah satunya adalah kita berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita berkolaborasi sehingga motivasi kita itu muncul. Saya ingat betul ketika ingin menyelesaikan S3 dulu, itu akhirnya sampai kepada pembimbing itu meminta supaya 2 minggu sekali ketemu dan sebagainya. Karena itulah yang akan memompa sehingga kita akan termotivasi kembali untuk menyelesaikan apa yang masih menjadi tanggungan kita. Nah juga kemampuan untuk mengenal memahami kita, maka kita juga harus mulai belajar bagaimana emosi dari orang lain. Oleh karena itu orang sering mengatakan bagaimana seorang pemimpin itu bisa memanage sehingga emosinya bisa terkendalikan. Ya, kita tidak usah memberikan contoh siapa
pemimpin yang tidak bisa mengendalikan emosi, nanti urusannya menjadi panjang. Pokoknya ada gitu di sekitar kita, gitu. Baik dalam skala makro maupun mikro. Dan yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan dengan pihak lain dengan baik. Jadi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain yang sebaik-baiknya, itu juga menjadi tantangan bagi kita sekalian. Penelitian dari Daniel Goleman itu kesuksesan seorang ditentukan oleh kecerdasan intelektual itu hanya 20% dan kecerdasan emosional 80%, gitu ya. Jadi misalnya ketika kita ketemu dengan orang lain kan tidak ada pertanyaan berapa IQ-nya gitu. Nah, sepintar apapun IQ-nya seseorang bisa. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, fungsi kecerdasan emosi adalah yang pertama mengefektifkan kecerdasan akal, dan yang kedua berperan dalam membangun karakter. Ini perbedaannya dengan IQ, kalau kecerdasan emosional itu bisa diperkembangkan sepanjang zaman gitu. Oleh karena itu, meskipun kita sudah tua, itu saya kira belajar untuk bagaimana menjadi orang yang ramah, bisa berinteraksi dengan orang lain secara baik, itu adalah menjadi sesuatu yang harus kita upayakan setiap saat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada pernyataan yang bagus dari Aristoteles. Saya kira itu bisa mencontoh, mencandra bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi kita. Aristoteles mengatakan siapapun bisa marah, artinya marah itu sesuatu yang mudah. Tetapi marah itu akan efektif kalau ada beberapa kriteria. Marah itu marah yang baik. Coba kalau Bapak Ibu sedang marah, diupayakan nih, marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik. Jadi kalau marah dengan hal-hal dengan kriteria yang seperti itu adalah tidak mudah. Kalau mungkin dengan secara rasio yang seperti itu. Kemudian aspek yang ketiga, kecerdasan SQ itu, kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau nilai, yaitu kecerdasan luas dan kaya. Para ahli psikologi atau ahli saraf menemukan eksistensi dalam manusia itu ada God spot, itu ada titik Tuhan gitu. Jadi kita itu kalau menghadapi suatu masalah, kemudian sampai kepada titik-titik tertentu kita tiba-tiba menemukan solusi. Itulah yang dikatakan sebagai God spot, titik Tuhan itu. Dan manusia selalu ada itu. Makanya ketika sampai kepada titik-titik kritis tertentu, manusia kemudian bisa menemukan solusi dari suatu persoalan yang dihadapi. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, terhadap perilaku, dan kegiatan, serta mampu mensinergikan antara IQ, dan SQ secara komprehensif. Jadi itu yang kembali kepada tadi, bagaimana memperkembangkan perasaan kita rindu kepada kebaikan, maka akan terpenuhi apabila diisi dengan nilai-nilai moral. Demikian juga kalau misalnya kita hidup ingin yang mengembangkan kecenderungan kepada nilai-nilai kemuliaan, itu akan terpenuhi apabila diisi dengan nilai-nilai iman dan takwa. Dan kalau kita ingin cenderung pada kesucian, maka terpenuhi dengan diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, akhlak atau karimah. Dan kalau kita misalnya hidup yang orang yang cenderung kepada suatu hidup yang keindahan, maka terpenuhi diisi dengan nilai-nilai budaya. Dan karena itu saya kira lembaga kita ini kan mungkin dalam beberapa aspek itu sudah diakui kaitannya dengan pengembangan budaya dan anak-anak kita yang kreatif, inovatif dan sebagainya itu sudah menjadi komitmen kita. Nah, jadi
Jadi semuanya ini ditempuh untuk manusia. Kita kalau sebagai manusia takwa itu artinya apa? Harus menyesuaikan diri sebagai makhluk Allah SWT, baik kita sebagai diri pribadi, baik kita sebagai anggota masyarakat, dan bagian dari alam dengan berpedoman kepada ajaran Tuhan. Jadi orang yang berpada dirinya sendiri, ketika berinteraksi dengan lingkungan, ketika berinteraksi dengan orang lain, maka yang dijadikan panduan adalah bagaimana ajaran agama mengajari tentang itu. Nah, semua itu ditempuh untuk mencapai tanpa berfungsinya manusia menunjukkan dia itu orang yang takwa. Takwa itu artinya adalah ibadah. Dengan demikian, apabila dia berfungsi, berarti dia telah beribadah kepada Allah, yang tadi saya sampaikan, baik yang sifatnya ibadah sifatnya umum maupun ibadah yang sifatnya khusus. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ternyata kita akan melihat yang terakhir adalah pengertian ibadah. Secara etimologis itu berarti pengabdian, secara terminologis adalah pengabdian dengan menyerahkan diri kepada kehendak dan ketentuan Allah untuk memperoleh ridhonya. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah tunduk dan cinta, yaitu tunduk mutlak karena Allah, disertai cinta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya menutupnya dengan macam-macam bidang ibadah tadi. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah khusus, yaitu ibadah yang macam dan caranya telah ditentukan syarat seperti wudhu, sholat, siam, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, kemudian sedangkan yang namanya ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah adalah menjalani kehidupan untuk mencari ridha Allah dengan mentaati syariatnya, seperti ibadah diri, ibadah sosial, ibadah dalam, dan ibadah pendekatan, ibadah alam, dan ibadah pendekatan kepada Allah. Cara yang penting, cara dan niatnya haruslah baik. Jadi kalau kita belajar, kita mengajar, ya kita sebagai guru, sebagai dosen, bisa sedang beribadah, tapi juga bisa tidak sedang beribadah, tergantung bagaimana niat kita, bagaimana motivasi kita. Dan yang terakhir, sebagai penutup, di dalam ajaran Islam ada prinsip-prinsip ibadah, tapi nanti itu di PowerPoint sebenarnya rinciannya sudah lengkap. Saya ngambil dari bukunya Ahmad Azhar Bashir dalam buku Filsafat Ibadah dalam Islam. Ada 6 prinsip ibadah. Yang pertama, bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah SWT. Yang kedua, ibadah tanpa perantara, artinya langsung. Yang ketiga, ikhlas sebagai seni ibadah yang akan diterima oleh Allah SWT. Dan yang keempat tadi, ibadah sesuai dengan tuntunan, tidak boleh mengurangi, tidak boleh merubah, dan tidak boleh menambahnya, khususnya ibadah mahdhah tadi. Kemudian yang ternyata yang kelima, memelihara keseimbangan equilibrium antara unsur rohani dan unsur jasmani. Dan yang keenam, ibadah dalam Islam adalah mudah dan meringankan. Enteng nih ya jadi enteng-enteng, gampang nih ya jadi gampang. Itu yang sering disampaikan oleh orang-orang tentang ibadah kita itu. Nah, saya kira ini waktunya sudah cukup supaya kita ada waktu untuk kita berdiskusi. Maka waktu yang selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Barangkali ada lanjutan yaitu diskusi. Terima kasih. Monggo, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Hamzah Kasiputro yang sudah memberikan banyak hal terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya langsung saja Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan ini, kita masuk pada sesi diskusi. Silakan yang hendak bertanya bisa angkat tangan, terus kemudian setelah ditunjuk nanti bisa itu ya. Contohnya seperti itu tadi. Ya, oke. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Pak Adi silakan di-unmute terus kemudian menyampaikan pertanyaannya. Yang lainnya mohon di-mute ya. Ada banyak suara kemeresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng Injing Romo Kiai Hamim Zarkasi dan Nggih. Bapak Ibu semuanya. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah, saya memantau dari awal dengan Istrinda. Hari ini ada sesuatu yang menarik terkait penjabaran berbagai ragam kecerdasan. Meskipun di kalangan orang-orang tertentu yang merasa semacam jengah jenuh dengan konsep-konsep teoritis semacam ini, kemudian menganggap bahwa berbagai ragam kecerdasan itu, Pak Dr. Hamim, dianggap sebagai sebuah komoditas sajalah. Karena apalagi di era seperti sekarang ini ya, semua hal itu bisa menjadi komoditas ya. Yang ujung-ujungnya ekonomi juga gitu ya. Bahkan wabah pun ujung-ujungnya komoditas juga ya, jualan. Nah, misalnya kalau kita lihat dulu orang mengagung-agungkan para terpelajar karena waktu itu semacam ada hegemoni kekuatan kalangan terpelajar yang didominasi golongan tertentu. Maka kemudian Binet membuat teori kecerdasan IQ-nya, dipakai di mana-mana. Ternyata tumbang. Lalu berkembang lagi EQ. Goleman menguatkan lagi, tapi seperti yang disampaikan Pak Hamim tadi. Tapi juga kemudian ada penyempurnaan-penyempurnaan, muncul kecerdasan baru. Mungkin Bu Nuni karena mengajar senam motorik itu nanti memunculkan kecerdasan obah quotient gitu ya. Kecerdasan obah gitu ya. Saya karena bersama Pak Syafi'i cenderung banyak beraktivitas di dunia kreativitas, mungkin nanti ada creativity quotient dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya untuk melancarkan komoditas tadi. Nah, pertanyaan saya nih Pak Hamim, sebenarnya Islam sendiri punya tidak konsep kecerdasan gitu? Bagaimana Islam ini memandang konsep kecerdasan seorang manusia dan ujung-ujungnya sebenarnya diarahkan kemana sebenarnya? Potensi kecerdasan ini target utamanya seperti apa? Sehingga kemudian menjadi sesuatu yang itu akan diugemi, kalau Pak Hamim tadi dari awal menyampaikan jadi ilmu sangkan paraning dumadi yang sejati begitu ya. Nah, itu aja Pak Dr. Hamim, Romo Kiai, seperti apa kira-kira konsep kecerdasan Islam dibandingkan dengan berbagai ragam konsep kecerdasan yang selama ini lebih banyak digagas oleh hegemoni Barat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapin apa pripun Pak Hamim? Monggo, barangkali ada satu atau dua lagi supaya nanti ada lagi. Oh itu, Bu Nuni ya angkat tangan. Silakan Bu Nuni di unmute dulu. Ya. Terima kasih Pak Syafi'i, Sugeng Enjing Pak Hamim. Ya, Sugeng Enjing Bu Nuni. Melok panen lomboke asal mboten. Ya, melo entuk. Nanti saya kirimi fotonya bagaimana cucu saya maneni gitu. Oke. Ya, baik. Saya mau nanyakan tentang ini tadi kalau tidak salah ya ada dijelaskan tentang perkembangan sosial emosi orang gitu ya, artinya itu sebuah perjalanan dari lahir sampai kepada tua itu, dan harapannya semakin tua semakin bijaksana gitu nggih, kalau tidak salah nggih, karena memang dari manusia dilahirkan memang sudah sifatnya mempunyai fitrah bersosialisasi begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang ini kan ini Pak, coba kalau ada Busom ya, Busom itu selalu bercerita tentang ibunya, bahwa ketika sepuh itu bukan kok malah bijak, tapi malah ada sesuatu yang hilang di sana itu. Artinya kadang marah-marah sendiri, kadang-kadang marah ke orang lain, kadang-kadang lupa dan lain sebagainya. Mungkin kalau diistilahkan maaf pikun itu ya. Mungkin ada seperti itu. Lah yang saya tanyakan apakah kondisi sosial emosional orang tua yang seperti itu ada kaitannya enggak dengan teori yang sudah disampaikan tentang kecerdasan emosi, Pak? Ada kaitannya dan mungkin di sebelah mananya kalau ada kaitannya gitu. Ya, jadi untuk orang sepuh yang sudah sepuh dan memang
bijaksana sudah nggak kelihatan. Mungkin saya yakin juga memiliki keinginan untuk bijaksana, tapi karena kondisi menjadi dalam tanda kutip tidak bijaksana seperti itu. Oke, gitu aja. Terima kasih, kepada Pak Safi. Oke, terima kasih Bu Nuni. Jadi itu 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Adi, yang kedua dari Bu Nunik. Mau ditanggapi dulu, nopo ditampung tanggapi? Ditanggapi dulu, nanti daripada lupa kebanyakan. Betul. Siap. Enggak. Ya, terima kasih Pak Adi, Bu Nuni, dan yang lain-lain itu ya. Yang pertama, saya agak lama dulu ada membaca buku kecerdasan Quranik gitu. Quranic question itu saya kira bagus. Jadi dia meskipun kalau saya melihat itu ya intinya ingin menjelaskan bahwa kecerdasan Quranik adalah kecerdasan yang mengkolaborasi atau mengambil seluruh ya kecerdasan majemuk yang sudah sering kita diskusikan di kampus kita ini. Jadi artinya itu tetap aja secara epistemologis masih dengan referensi dari kajian-kajian tadi ada Binet Simon, kemudian ada Goleman dan lain-lain, tetapi kemudian dia mencoba mengakomodir kepada bagaimana itu kepada teori tentang kecerdasan dalam Al-Quran itu, sehingga muncul kecerdasan Quranik. Dan kritik kepada pendidikan Islam itu kan kalau misalnya teori-teori tentang pendidikan misalnya Ghazalian dan sebagainya itu kan orientasinya kepada bagaimana manusia menjadi Abdullah gitu, menjadi hamba Allah, menjadi orang yang bertakwa dalam mereka yang ibadahnya benar, kemudian tetapi pendidikan Islam dalam sastra-sastra yang kajian yang klasik itu agak sedikit mengabaikan atau meninggalkan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi gitu. Nah, sehingga saya kira mungkin yang menjadi, tapi memang juga ada orang yang guyon Pak Edi. Kalau yang namanya moto duitan itu rasa diajari gitu. Itu sudah automatically gitu loh. Jadi orang bicara tentang rasio benefit and cost itu rasa diajari, wis ngerti, orang lahir wis ngerti bagaimana masyarakat yang kontrakstual gitu. Nah, jadi justru saya kira itu bagaimana Islam atau ajaran agama itu bisa mengerem. Kalau kita lihat semangat ayat-ayat yang sifatnya makiyah itu kan memang banyak mengkritisi tentang bagaimana kecenderungan dasar manusia yang suka menumpuk harta, tidak mau berbagi dan sebagainya. Itu. Jadi bersamaan dengan ayat-ayat makiyah itu bicara tentang akidah, tapi bersama dengan itu kan juga menjelaskan tentang potensi yang merusak pada manusia, yaitu sifat yang berkaitan dengan yang namanya tama, yang namanya timbangan yang tidak adil dan sebagainya. Saya ingat betul Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya masih kecil, masih di desa itu yang namanya warung kelontong, kemudian toko dan di pasar dan sebagainya itu yang namanya timbangan itu, ketika menimbang itu ternyata di bawahnya itu ada tempat untuk masang besi gitu loh. Artinya itu kelihatannya menjadi masalah yang lumrah gitu. Termasuk juga misalnya kalau Mas Syafi'i beli gula pasir itu ya. Itu kan ceritanya kan kenapa ada plastik setengah kilo, plastik 1 kilo, itu kan ceritanya itu adalah ukuran untuk gula pasir memang. Kan mungkin Pak Syafi'i pernah membeli gula 1 kilo, tapi ternyata setelah ditimbang di rumah ternyata hanya 9, berapa itu ya, misalnya 9,7 nanti daripada kita sekarang mau beli besi yang berapa mili aja, pertanyaannya mili yang kurus apa yang gemuk gitu ya. Nah, itu kan katanya sudah salah kaprah tapi terjadi di masyarakat. Jadi ketika kita komplain, Pak, saya mau beli gula 1 kilo kok hanya 9,7 on itu. Apa jawabannya? Saya tuh tidak menjual 1 kilo, tapi saya menjual 1 plastik gitu ya. Sudahlah, itu kan ini kan bahasa-bahasa yang ingin diperbaiki dengan agama kita itu. Bagaimana orang yang curang kepada timbangan itu akan diazab oleh Allah dan sebagainya. Itu yang pertama itu mungkin Pak Adi. Jadi bagaimana mensinergiskan juga
bagaimana sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah Allah di muka bumi itu bisa diperseimbangkan. Ada orang yang mengatakan masyarakat Barat, peradaban Barat itu hanya mengambil fungsi Khalifah Allah di muka bumi, itu bisa menjadi masyarakat dengan budaya tinggi yang seperti sekarang ini yang kita silo dan sebagainya. Gitu. Tapi Islam tetap melihat bagaimana kecenderungan-kecenderungan duniawi itu kemudian diisi dengan nilai-nilai Abdullah, sehingga memang kan dulu saya ingat betul ketika misalnya ada Allahu Yarham Bapak Kiai Zainuddin MZ itu kan dulu sering mengatakan kalau orang ngisi pengajian pakai Al-Fat misalnya, itu sebenarnya dia zuhud apa tidak gitu ya. Nah, ya jadi kesimpulannya ya kalau memang dia makomnya di situ ya itulah gitu, dia zuhud di situ gitu. Ya, apa kalau misalnya ngisi pengajian pakai pakaian yang harganya mahal itu termasuk orang yang tidak zuhud? Ya zuhud pada makomnya dia itu. Mungkin dia punya motivasi tertentu untuk memotivasi orang lain supaya dia bekerja secara maksimal sehingga dia bisa menunjukkan eksistensi. Saya kira itu, tapi nanti bisa dikaji. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan dari Mbak Nuni, apa tadi Bu? Berkaitan dengan emotional question. Oh ya, orang tua yang semakin tua. Oh ya. Jadi saya dulu ketika pelajaran dasar-dasar psikologi itu ada demensia Freecock gitu. Jadi memang ini mungkin kalau faktor yang tidak bisa tidak itu kan itu yang namanya kepikunan karena tua, demensia Freecock. Itu saya kira mungkin nanti Bumi bisa menjelaskan. Orang yang sudah sampai kepada taraf yang pikun yang karena sudah sampai tertentu itu kan sudah tidak berkewajiban kepada ibadah karena akalnya sudah tidak berakal lagi gitu. Jadi saya kira yang dimaksud dengan kecerdasan emosional diperkembangkan ya seterusnya itu sebelum kita sampai kepada kepikunan. Justru kalau sampai ada kita berhubungan berkumpul dengan orang tua yang sudah mendekati kepikunan itu adalah untuk mengasah kecerdasan emosional dari anak-anaknya itu. Ya, jadi saya kemarin ini Bu, ada tetangga yang hampir saling ya katakanlah keras-kerasan saling itu hanya karena merasa kakaknya yang satu tidak oraupen karo ibunya yang sudah pikun itu gitu. Dan ini nanti dan dalam kasus-kasus yang seperti itu kadang-kadang menjadikan hukum mawaris nggak jalan. Ya. Karena kadang-kadang orang tua itu wis pokoknya sing nunggoni aku ya kuwi sing entuk. Nah itu. Bahkan kasus yang berikutnya sing nunggoni malah ming tanggane atau ponakane gitu. Cuek itu ya. Ini banyak kasus-kasus seperti itu saya kira banyak. Makanya kalau ada kajian tentang mawaris itu kompleks sekali gitu. Jadi maksud saya gitu Bumi, justru mungkin kecerdasan emosional yang kita maksudkan berkembang terus sampai ya posisi kita inilah artinya yang jadi wakil ketua STPI, yang jadi ketua, yang jadi siapa lagi itu bersama dengan pertumbuhan kita, juga bersama dengan pengembangan kecerdasan emosi kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri, bisa mempersiapkan komunikasi yang baik dan sebagainya, karena bagaimanapun saya kira ini tantangan ke depan. Bahwa era virtual seperti sekarang ini, kan banyak orang yang mengatakan, ini sebentar lagi ketika anak-anak kita sudah begitu ramah dengan gadget itu, kan orang mengatakan salah satu efek negatif dari gadget itu kan menjadi anak cenderung menjadi antisosial. Jadi akhirnya hidup ini tidak membutuhkan. Jadi apa kita juga akan mengikuti itu, bahwa hidup itu ya egois, yang penting individualistik, kemudian generasi milenial ada generasi yang hidup dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Apa kita tidak akan mewarnai konsep-konsep yang seperti itu yang sangat membahayakan gitu ya? Karena bagaimanapun bahwa kita nilai-nilai agama adalah nilai-nilai kebersamaan gitu. Jadi oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa ternyata orang sampai pensiun pun mungkin kecerdasan emosionalnya masih perlu diperkembangkan. Saya pernah punya teman tenis Bumi itu yang kebetulan seorang perwira itu purnamen perwira itu karena kita sesama kan ngirit nggak pakai kacung itu. Nah kalau bolanya mati itu yang nggak mau ngambil tuh, yang suruh ngambil orang lain. Loh, gimana kita sama-sama bermain bersama, bayarnya juga bersama, tapi masih merasa komandan gitu loh. Ini kan kecerdasan emosionalnya tidak berkembang secara seimbang gitu. Jadi dan itu akan banyak terjadi orang yang selalu ingin apa saja ingin dikerjakan orang lain.
Ini kan makanya kenapa dalam dunia modern banyak orang yang pensiun kemudian menjadi orang yang post power syndrome gitu. Ya, jadi malah khawatir jangan tidak dihargai orang, orang lain tidak menghormati dia dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau ketika dia menjabat itu mungkin menjadi orang yang tidak bisa berinteraksi dengan baik, dan orang sering mengatakan memang tadi Pak Adi mengatakan kenapa dulu orang mendewakan kecerdasan intelektual, karena dulu ketika penjajahan Belanda itu kan orang pribumi itu akan naik harga dirinya kalau dia menjadi hamtenar gitu. Hamtenar kalau saya dikatakan teknokrat ya mungkin ya beberapa tahun yang lalu orang yang bernip, tapi alhamdulillah lah sekarang ini kan generasi terakhir kan tidak melihat itu. Tapi ketika saya dulu masih jadi PNS di daerah Gunung Kidul itu kan kalau ada orang yang mau datang mendekati seorang wanita kan yang ditanyakan pertama NIP-nya berapa gitu. Jadi kalau tidak punya itu sungguh-sungguh terjadi di masyarakat pedesaan itu. Jadi melihat amtenar itu, teknokrat itu adalah segala-galanya gitu. Karena tidak pernah melihat alternatif kehidupan lain. Apalagi diperbandingkan dengan kesulitan di pedesaan menjadi seorang petani dan seterusnya. Saya kira itu komentar saya, Bu Umi, Pak Adi, Bu Nuni dan yang lain-lain. Monggo. Baik, terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasi Putra yang sudah memberikan banyak hal terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Namun ini karena mengingat waktunya sudah jam 7 ya, dan pastinya masih ada unek-unek dalam diri kita untuk ditanyakan. Namun kalau menuruti itu semua pasti seharian juga nggak cukup ya. Maka untuk kesempatan pagi ini kita cukupkan dulu dan nanti kita lanjutkan pada kesempatan minggu depan, insya Allah. Yeah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Hamim di tengah-tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu membuatkan banyak hal untuk kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat, diberkahi oleh Allah, dan Allah memberikan pahala yang lebih banyak. Allahumma amin. Terima kasih juga kepada para Sivitas Akademika STPI dan juga para Dewan Guru dari Salsabila Klasman ini banyak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Pak C dan Bapak Ibu Guru. Ya. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan juga untuk minggu depan, Pak Syafi'i. Pak Syafi'i. Diumumkan untuk yang